Presiden Joko Widodo bereaksi keras terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Jokowi meminta pihak yang melanggar diberi sanksi tegas. Berikut pernyataan Jokowi. Begitu api satu muncul, kejar dia. Ini yang akan membereskan. Saya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI. Reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, udah ganti copot. Yang tadi saya sampaikan, dari sini sampai ke bawah. Yang baik, yang nggak ada tentu saja promosi. Ini kita mau kerja, betul-betul kerja. Udah, karena saya kemarin hampir tiap hari di lapangan. Memang kuncinya ada di situ. Iya, kita lanjutkan dialog kita. Jadi sepertinya Presiden pun menaruh perhatian khusus sehingga akhirnya dikatakan bahwa kalau ada yang tidak berhasil dicopot saja. Nah ini siapa sebenarnya yang diharapkan untuk ditindak ini dalam hal ini untuk bertanggung jawab para pes? Jadi sebenarnya kalau masalah kebakaran semua dari stakeholder dari atas sampai ke bawah. Jadi masing-masing punya level, punya tanggung jawab. Ya makanya sekarang kalau kita lihat kebakaran terjadi kan terjadi itu kan di ujung tombak ya, di daerah ya, di daerah. Nah berarti kita harus melakukan prevensi itu dari daerah. Nah itu tadi makanya 2016 ini sudah berubah sejak 2015, sudah berubah polanya, prevensinya. Dulu kita masih cenderung mau menanggulangan, memadamkan. Sekarang kita lakukan aksi pencegahan dari awal tadi. Makanya kita coba sampai melibatkan dari kepala desanya sampai masyarakat setempatnya. Itu yang kita lakukan tahun ini. Makanya kita deteksi desa-desa yang terbakar tahun-tahun yang lalu yang selalu terbakar. Ya, saya sampaikan tadi 731 desa yang paling rawan. Itu di luar kawasan-kawasan pengelolaan. Nah untuk perusahaan-perusahaan yang besar, kita Menteri Lingkungan Hidup juga memberikan atensi yang besar dan kita juga sudah membuat beberapa kebijakan yang baru. Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan-peraturan khususnya mereview peraturan Menteri terkait dengan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan. Nah perusahaan-perusahaan besar diwajibkan itu memiliki sistem deteksi dini yang lebih canggih. Karena dulu ada semacam prosedur yang harus mereka buat, yaitu membuat ada tower pengamatan api setinggi 40 sampai 50 meter. Tapi faktanya itu nggak jalan. Ada towernya tapi orang naik ke atas kan malas. Nah sekarang ada di dalam permen baru yang 32 tahun 2016, Bu Menteri Lingkungan itu sudah menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan besar harus mempunyai sistem CCTV dengan thermal kamera. Jadi dia harus punya pasang setinggi 40 meter, dia mengamati 24 jam. Jadi dia bisa alert system. Jadi dia kalau ada kebakaran langsung bunyi. Jadi begitu bunyi ada kebakaran, berarti dia harus regu pemadam di daratnya, dia harus langsung ke lokasi memadamkan. Jadi tidak sempat api besar. Nah ini kita sudah wajibkan dan kita akan lakukan evaluasi pada tahun ini. Dan ini baru tahun ini diterbitkan SK-nya bulan April kemarin setelah kita review, lakukan. Dan ini nampaknya perusahaan juga sudah mulai atensi dan mereka sudah memberi perhatian. Di samping itu menambah tenaga-tenaga lapangannya. Diwajibkan bahwa petugas-petugas pengendalian kebakaran itu tidak boleh merangkap jabatan dengan di perusahaan lain, di bidang-bidang lain di perusahaan itu. Karena selama ini kita evaluasi, mereka masih menggunakan tenaga itu merangkap. Jadi kadang-kadang dia pegawai, tapi kadang-kadang dia jadi pegawai pemadam kebakaran kalau ada kebakaran. Jadi ini tidak. Sudah ada minimal berapa regu dalam satu unit luasan tertentu dia harus satu regu. Satu regu itu 15 orang. Nah ini sudah berjalan dan sekarang kalau kita lihat aktivitas perusahaan-perusahaan ini sudah membuat sekat kanal, terutama di daerah-daerah yang gambut. Ini sampai sekarang sudah ada 10.000 kanal, 10.500 kanal yang sudah dibangun oleh perusahaan swasta. Pemerintah juga Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan BNPB dan polisian bekerja sama sudah hampir ada 1.000 unit. Dan UNDP juga ada bantuan dari pihak asing, di samping juga ada pembuatan sumur bor di daerah-daerah yang sulit air. Nanti kalau ada kebakaran dia akan digunakan sebagai sumber resource untuk air. Baik, saya ke BNPB Pak Junjungan. Ini kalau tadi dikatakan Pak Raffles ada 731 desa yang sudah terdeteksi sejak tahun lalu berpotensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, apakah sekarang untuk upaya prevensi ini difokuskan kepada 731 desa tersebut atau ada lagi pola yang dilakukan oleh BNPB? Ya, terima kasih. Kepala BNPB sangat perhatian terhadap apa yang menjadi penyampaian Bapak Presiden.
Beliau menyikapi dan memang ke lapangan langsung untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara koordinasi maupun yang pendampingan maupun mobilisasi langsung dengan gubernur yang melibatkan bupati wali kota dan juga instansi yang menjadi kewilayahan di setiap provinsi. Ini terjadi. Jadi termasuk desa-desa tadi ini memang sudah benar-benar pemerintah daerah sangat siap untuk itu dan mengkondisikannya bersama-sama dengan TNI Polri sampai ke tingkat desa kelurahan pun ini kelompok-kelompok yang peduli dalam rangka mengantisipasi sebaran titik api dan juga asap itu sudah berjalan baik dalam rangka mengantisipasi maupun dalam rangka pemadaman bila memang itu harus terjadi. Dan BNPB saat ini telah mengoperasikan pesawat waterbombing 2 unit di Riau dan juga air tractor 2 unit di Riau secara itu sejak 26 Maret sudah beroperasi untuk Riau sampai saat ini. Dan juga untuk Sumatera Selatan sejak tanggal 20 Mei itu sudah beroperasi 2 unit waterbombing sampai pada saat ini. Dan saat ini juga beberapa kabupaten kota yang menjadi akumulasi oleh provinsi ini sementara kita menyiapkan masing-masing provinsi untuk disiapkan 2 helikopter waterbombing dalam rangka mengantisipasi. Artinya kondisi alam ini kecenderungannya dari yang lalu ini walaupun masih ada musim hujan di beberapa daerah lain seperti Kalimantan Tengah itu masih siaga darurat banjir, tapi ada wilayah-wilayahnya yang memang terkonsentrasi dengan sebaran titik api. Ini pun kita sudah menyiapkannya. Hanya untuk yang menetapkan status keadaan daruratnya itu baru 3 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Sementara yang lain masih bisa dikendalikan oleh operasi darat. Nah, ini yang sudah kita siapkan dan juga teknologi modifikasi cuaca hujan buatan itu kita sudah operasikan untuk wilayah Sumatera 2 unit. Jadi terkonsentrasi tadi ya, tadi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang punya potensi paling besar terjadi kebakaran lahan untuk saat ini. Baik, kita jeda dulu, nanti mungkin bisa kita bahas apakah kalau misalnya terjadi kebakaran daerah tersebut, apakah kita juga bisa mencopot dalam tanda kutip begitu gubernurnya sebagai rasa tanggung jawab. Baik, kami akan kembali di berikut ini, kami akan kembali pemirsa bersama kami.